Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita memulai lagi kajian tafsir juz amma. Kita sudah menyelesaikan 13 surat yang terakhir, mulai dari At-Takatsur sampai dengan An-Nas. Kita akan lanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu dari Ad-Duha sampai dengan Al-Qari'ah. Namun sebagai selingan, karena kita baru saja melewati bulan suci Ramadan, yang mana hikmah terbesar dari disyariatkannya puasa itu adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, meningkat derajat ketakwaan kita kepada Allah. Maka yang kita kaji ini bagian dari ayat-ayat tentang ciri orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, ampunan dari Tuhan kalian, juga menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu adalah mereka yang berinfak, baik dikala senang maupun susah, atau dikala lapang hartanya maupun sempit hartanya. Juga orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah dan berkenan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, yaitu berinfak, menahan amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu disebut dengan ihsan. Pelakunya disebut dengan muhsin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, melakukan perbuatan keji, atau menganiaya diri mereka sendiri, segera ingat Allah, tidak larut dalam perbuatan keji atau perbuatan zalim itu. Kemudian dia memohon ampun atas dosa-dosanya, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Yang selain Allah tidak mampu untuk mengampuni dosa, tidak ada wewenang untuk mengampuni dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak melakukan perbuatan itu secara terus menerus, tidak diulangnya lagi perbuatan kekejian dan kezaliman itu sementara dia mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka lah orang-orang yang pahalanya adalah ampunan dari Tuhan mereka, juga surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik balasan atau pahala bagi orang yang berbuat, bagi orang yang beramal. Jadi ini 4 ayat yang akan kita bahas, di mana pembahasan ayat ini difokuskan pada keadaan orang bertakwa yang Allah siapkan untuk mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jazakallah. Baik, karena keterbatasan waktu, kita langsung saja masuk kepada kosakata ya. Jadi di sini ada kata wasari'u, diartikan di sini al-musara'a ila syai' al-mubadarah ilaihi biduni tawanin wala tarahin. Bergegas, bersegera untuk menuju sesuatu, bahkan bila perlu berlomba-lomba, saling berlomba-lomba. Itu namanya wasari'u. Jadi Allah perintahkan hamba-hambanya untuk berlomba. Padahal apa berlombanya itu atau bersegeranya itu? Pada 2 hal. Satu, bersegera pada ampunan, al-maghfirah. Yang dimaksud al-maghfirah di sini satruz dzunub wa adamul muakhazati biha, ditutupnya dosa dan tidak dihukum, tidak diberi hukuman karena sudah diampuni. Itu yang dimaksud dengan maghfirah. Jadi dosanya sudah ditutup, tidak ada hukuman terhadap yang sudah dia lakukan itu. Mestinya setiap perbuatan ada balasannya, tapi karena dia sudah dapat ampunan, maka keburukannya ditutup dan tidak dibalas dengan hukuman atau azab. Wal muradu huna, tapi apa yang dimaksud dengan bergegas atau bersegera pada ampunan? Apakah langsung dapat ampunan? Yang dimaksud adalah al-musara'a ila taubah bitarkiz dzunub wa kathratil istighfar. Yang dimaksud bersegera pada ampunan adalah bersegera menuju taubat. Dengan cara apa? Tinggalkan dosa, perbanyak istighfar. Jadi yang selama ini melakukan dosa-dosa segera tinggalkan. Itu maksudnya dia bergegas menuju ampunan. Karena dia sudah tinggalkan itu, kemudian dia perbanyak istighfar. Di dalam sebuah hadis dikatakan, ma min rajulin yaznibu dzamban tsumma yatawadda tsumma yusalli wa yastaghfirullah illa ghafara lahu. Siapa yang melakukan suatu dosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat taubah, dan dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Jadi ada sholat sunnah taubat, dilaksanakan 2 rakaat sama dengan sholat sunnah lainnya. Kemudian setelah sholat atau setelah salam dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bergegas menuju jannah. Al-jannah darun na'im fawqas samawat. Surga itu berada di atas langit, tempatnya kenikmatan. Wal musara'a ilaiha takunu bil iktsar minas sholihat. Bersegera ke surga artinya bukan berjalan menuju surga, tapi dengan memperbanyak amal-amal soleh. Itu maksudnya bersegera menuju surga. Karena kalau mau masuk surga, orang harus mati duluan. Sampai ada hadis Nabi yang mengatakan, siapa selesai sholat tidak lupa membaca ayat kursi, setiap selesai sholat tidak lupa membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian.
Artinya orang kalau mati itu gak langsung masuk surga, ada proses di alam barzah, nanti ada hisab dan lain sebagainya. Seandainya nggak ada itu, orang yang suka baca ayat kursi setelah sholat langsung masuk surga. Tapi nanti Allah tetapkan prosesnya menuju surga atau neraka. Jadi bersegera ke surga artinya bersegera beramal soleh. Jadi Allah panggil hamba-hambanya, pertama bersegera pada ampunan dengan meninggalkan berbagai dosa dan memperbanyak istighfar. Dan Allah panggil hambanya menuju surga, yaitu tempatnya berbagai kenikmatan, letaknya di atas langit, dengan cara banyak beramal soleh. Uiddat ay huyiat wa uhdirat fahiya mawjudatul an muhayya'ah. Kata uiddat dalam ayat yang pertama menunjukkan bahwa surga itu sudah ada, sudah disiapkan, bukan khayaliyah, bukan sekedar hayalan nanti baru disediakan kalau sudah kiamat dan seterusnya, tapi sudah Allah siapkan, sudah Allah wa'iddat, persiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa tadi. Baik, ada as-sarra, ada ad-darra. Apa yang dimaksud dengan as-sarra? Al-hal al-musirrah, keadaan yang menyenangkan, itu disebut as-sarra. Wahia al-yusru wal gina, yaitu kemudahan dan kecukupan, kekayaan. Jadi orang kalau sedang mudah urusannya, sedang lapang hartanya, berarti dia berada dalam as-sarra. Tapi namanya hidup tidak selalu demikian, bisa jadi dia mengalami keadaan sebaliknya, yaitu ad-darra. Apa itu ad-darra? Al-hal al-mudirra wahia al-faqru, keadaan yang tidak menyenangkan, yaitu keadaan fakir. Tidak menyenangkan dalam pengertian dia tidak memiliki harta sehingga tidak bisa membeli kebutuhan-kebutuhannya. Pada dua kondisi ini orang bertakwa tetap menjaga konsistensi infaknya. Jadi tidak mengatakan saya baru mau berinfak kalau saya sudah kaya. Dalam keadaan apapun dia tetap berinfak, walaupun keadaannya dalam ad-darra, ya. Dan bisa jadi infaknya berbeda nilainya ketika dia berada dalam keadaan as-sarra. Kalau dia berada dalam keadaan as-sarra mungkin infaknya lebih banyak, tapi kalau dia dalam keadaan ad-darra dia tidak berhenti berinfak, tetap berinfak walaupun jumlahnya mungkin lebih kecil dibanding ketika dia berinfak di masa as-sarra. Jadi menjaga konsistensi infak. Sifat lainnya wal kadhiminal ghaiz, kazmul ghaiz habsuhu, menahan amarah. Wal ghaizu alamun nafsiyun yahdutsu idza uziyal mar'u fi badanihi aw irdihi aw malihi. Yang dimaksud dengan al ghaiz adalah keadaan jiwa, ya, sakit di dalam jiwa yang terjadi apabila seseorang disakiti badannya, kehormatannya, hartanya. Kira-kira dia marah atau tidak? Maka orang bertakwa akan menahan. Mungkin dia marah tapi dia akan menahan. Maksudnya menahan apa? Menahan amarah itu maksudnya apa? Adamu izharihi alal jawarih bisabbin aw darbin wa nahwihima litashaffi wal intiqam. Jadi menahan amarah itu artinya dia tidak tunjukkan kemarahannya itu secara lahiriah, baik dengan umpatan, celaan, dengan pukulan atau selain keduanya, dalam rangka balas dendam. Meskipun dia mampu, meskipun dia mudah melakukan itu, ya,
Jadi orang bertakwa orang yang menahan amarahnya, tidak menunjukkan amarahnya itu menjadi umpatan, cacian, atau menjadi pukulan, tendangan untuk memukul orang yang berbuat salah padanya. Kemudian wal afina anin nas, sifat lain dari orang bertakwa itu memaafkan kesalahan orang lain. Al-afu adamul mu'akhaza lil musi ma'al qadrah ala zalika. Yang dimaksud dengan al-afu adalah tidak dibalasnya pelaku keburukan, padahal yang membalas itu bisa saja mampu untuk membalasnya. Nah, itu namanya al-afu, dia memberi maaf. Kemudian ada al-muhsinin, yuhibbul muhsinin, Allah suka pada orang yang berbuat ihsan. Di sini diartikan al-muhsinun hum alladzina yabirruna wa la yusiuna fi qaulin aw amalin. Orang yang berbuat ihsan itu adalah orang yang selalu berbuat baik, tidak berperilaku buruk baik dalam ucapan maupun perbuatan. Itu namanya muhsin, jamaknya muhsinun. Kemudian ada fahisyah. Fahisyah kalau dalam bahasa kita diterjemahkan perbuatan keji. Di sini diartikan al-fi'lah al-qabiha asyadidatul qubhi kazina wa kabairuz dzunub. Jadi fahisyah itu perbuatan puncak kejelekan, perbuatan jelek yang paling jelek. Di sini dicontohkan berbuat zina dan dosa-dosa besar lainnya, itu fahisyah. Ada juga yang mengartikan fahisyah itu segala perbuatan buruk yang dampaknya mengenai orang lain. Sedangkan zolamu anfusahum, menzolimi diri, adalah perbuatan buruk yang hanya menimpa dampaknya pada dirinya. Tidak sholat, nah itu termasuk zolim terhadap diri. Tapi yang dimaksud di sini adalah bitarki wajibin au fi'li muharramin. Jadi menganiaya diri itu adalah meninggalkan yang diwajibkan, melaksanakan yang diharamkan. Kebalikan dari takwa. Orang bertakwa itu melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang diharamkan atau dilarang. Nah, orang yang berbuat zalim kebalikannya. Fadanasuha, sehingga dia mengotori dirinya sendiri. Bidzalika fakana hadza zulman laha. Dengan begitu dia telah menzolimi dirinya. Walam yusirru ay yusari'una ila taubah. Walam yusirru artinya dia bersegera menuju taubat, tidak melarutkan diri dalam perbuatan fahisyah ataupun perbuatan menzolimi diri. Ah, nanti aja saya bertobat kalau sudah tua. Itu berarti dia israr, dia biarkan dirinya berlarut-larut dalam kesalahan yang dia lakukan. Itu yang disebut dengan israr. Di samping maknanya adalah terus ingin mengulangi dosa-dosa itu israr. Baik, kita lewati saja semuanya. Sekarang masuk pada tafsirnya. Lamma nadallahu ta'ala al-mu'minin nahiyan lahum an aklir riba amiran lahum bitaqwahu azza wa jalla. Ketika Allah menyeru orang-orang mukmin dengan melarang mereka makan riba pada ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 133, memerintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bittiqa'in nar, yaitu dengan menghindari siksaan api neraka, dengan takut pada siksaan api neraka. Wa dzalika bitarkir riba, yaitu dengan meninggalkan riba. Wa tarki sairil ma'asi al-mujiba li adzabillahi ta'ala, juga meninggalkan seluruh bentuk kemaksiatan yang mengharuskan adanya azab. Jadi dengan orang bermaksiat itu dia akan memperoleh azab. Wa da'ahum ila ta'atihi wa ta'ati rasulih,
Allah panggil mereka untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya, kayyarhamu fi dunyahum wa ukhrahum, agar mereka mendapat rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Ini kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya, sebelum 133. Berarti sebelum 133 itu bicara tentang riba, berbicara tentang meninggalkan riba, berbicara tentang taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, barulah masuk pada ayat 133, amarahum fil ayatil ula, yaitu ayat pertama, ayat 133, bil musara'ati ila syai'ain. Allah perintahkan menuju dua hal, bergegas untuk menuju dua hal. Al awal maghfiratu dzunubihim wa dzalika bit taubatin nasuh. Ajakan pertama atau bersegera yang pertama adalah menuju ampunan terhadap dosa, yaitu dengan taubat yang benar-benar taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi. Wasani duhulul jannah allati wasafaha lahum. Yang kedua, mereka diperintahkan bersegera menuju surga yang disifati untuk mereka. Sifatnya adalah luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ketika Rasulullah menulis surat kepada Raja Romawi Heraklius, itu ada penjelasan beliau, setelah aslim taslam wahai Raja Heraklius, Anda masuk Islam maka Anda akan selamat. Kemudian beliau mengajak Heraklius untuk masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, mengambil referensi ayat ini. Maka Heraklius berpikir sehingga membalas surat Nabi. Ini bentuk respon yang baik terhadap surat Nabi, karena Raja Persia malah membunuh utusan yang membawa surat Nabi, sehingga Nabi mendoakan semoga Allah menyobek-nyobek kerajaan Persia. Jadi Heraklius membalas surat Nabi, kalau seandainya surga itu seluas langit dan bumi, lantas di mana neraka? Maka Nabi balas lagi dengan perumpamaan. Nabi katakan, kalau malam datang, kemana siang? Jadi Nabi cerdas sekali ya. Jadi tidak karena ini persoalan gaib, Nabi tidak mengatakan, oh ini persoalan gaib, hanya Allah yang Maha tahu, tidak. Tapi Nabi mengambil perumpamaan, kalau datang malam, di mana siang? Begitulah kalau surga itu seluas langit dan bumi, ya seperti perumpamaan malam datang, maka siang itu tetap ada, tapi di belahan yang lain. Walaupun surga itu seluas langit dan bumi, tetap ada di bagian yang lain. Karena Heraklius tidak tahu kekuasaan Allah seperti apa. Jadi pikirannya terbatas, ini kan alam semesta ini hanya ada langit dan bumi aja. Jadi kalau semuanya surga, di mana neraka gitu ya pertanyaannya. Tapi itu menunjukkan respon yang baik, walaupun dia tidak jadi masuk Islam, artinya tidak, sebenarnya dia tertarik pada Islam, tapi mungkin karena bisa jadi akan meninggalkan kekuasaannya, karena orang-orang tidak rela dengan dia masuk Islam nantinya. Akhirnya dia tidak masuk Islam. Jadi surga itu sudah uhdirat wa huyiat lil muttaqin, sudah disiapkan ya, tinggal dimasuki aja setelah hisab nanti. Kemudian berikutnya, hadza ma tadammanatu al-aya al-ula. Jadi ayat pertama itu hanya berbicara panggilan Allah kepada hamba-hambanya untuk bersegera pada dua hal. Pertama, bersegeralah pada ampunan Allah. Yang kedua, bersegeralah pada surganya Allah. Bersegera pada ampunan artinya segera bertaubat dengan taubatan nasuha, tinggalkan dosa, banyak istighfar. Segera pada surga maksudnya banyak lakukan amal-amal soleh. Jadi pada dasarnya kita setiap hari kalau merenung ayat ini dan mengamalkannya dalam keseharian kita,
dari kita bangun sampai kita tidur lagi, bahkan tidur kita bersegera menuju dua hal ini, apakah menuju ampunan atau menuju surga. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Itu tanda diterimanya Ramadan, ya. Amal selama Ramadan. Ammal ayatani as-saniyah 134 dan 135, faqad tadammanat sifatul muttaqin. Dua ayat ini menjelaskan tentang sifat orang bertakwa. Alladzina a'addat lahum al-jannah darussalam, yang mana Allah siapkan bagi mereka surga yang merupakan tempat kedamaian, keselamatan. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Pertama, sifat orang bertakwa itu senantiasa infak, menjaga konsistensi infak, tidak peduli dorro. Kalau sarro, orang berinfak wajar ya, karena ada uangnya ya. Dorro, berinfak, itu luar biasa. Nah, inilah yang ingin diedukasi oleh Al-Quran pada orang bertakwa. Jangan berhenti berinfak hanya pada masa sarro, tetaplah terus berinfak walaupun pada masa dorro. Karena Nabi pernah menyatakan suatu pernyataan, 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Artinya infak 1 dirham bukan mustahil mengalahkan atau mengungguli infak 100.000 dirham. Sabaqa dirhamun mi'ata alfin, kata Rasulullah. Padahal jarak antara 1 ke 100.000 itu kan jauh. Kok bisa 1 itu mengalahkan 100.000? Karena itu sahabat bertanya, wa kaifa ya Rasulullah, bagaimana wahai Rasulullah, kok bisa 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham? Maka Nabi menjelaskan, ada orang punya 2 dirham saja, berarti dia dalam keadaan dorro ya, dalam keadaan susah kan, tapi dia tetap berinfak. Dia ambil 1 dirham, dia infakkan. Berapa persen berarti? 50%. Kemudian kata Rasulullah, ada orang lain, dia sangat kaya, hartanya melimpah, dengan mudah dia ambil 100.000 dirham dari harta kekayaannya itu, kemudian dia infakkan. Saat itulah 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Karena yang 100.000 dirham ini belum tentu 50% dari yang dia miliki. Betul, secara nominal lebih besar 100.000 dibanding 1 dirham, tapi secara persentase kepemilikan harta masih lebih besar yang cuman punya 2 dirham tapi dia mau menginfakkan 1 dirhamnya, separuhnya. Hanya saja kita tidak boleh mencela infak siapapun. Wah, ini orang kaya infaknya kok segini, ya. Biar Allah yang menilai infak seseorang. Kita hanya meneguhkan semangat berinfak saja. Barangkali tanpa sepengetahuan kita, dia punya banyak kantong-kantong infak. Di sana berinfak, di sini berinfak, di situ berinfak, lewat media sosial berinfak, lewat WA berinfak, dan seterusnya. Kita tidak tahu. Jadi tidak boleh mencela infak seseorang. Namun Nabi menyatakan, keadaan susahnya seseorang kemudian dia berinfak bisa mengalahkan keadaan kayanya seseorang saat berinfak. Jadi kita diedukasi oleh Al-Quran, jangan berhenti berinfak. Keadaan apapun tetap berinfak walaupun nilainya beda-beda. Saat kaya mungkin lebih banyak, saat sempit mungkin berkurang. Tapi semangat berinfak harus tetap ada, karena infak itu kan tidak sama dengan zakat. Kalau zakat ada persentase tertentu, harus 2,5%, harus 5%, harus 10%, bahkan ada yang harus 20%. Tapi kalau infak bebas, mau berapa saja silahkan. Nah, itu ciri pertama orang bertakwa. Ciri keduanya apa?
Di sini dijelaskan wasofa lahum bikathratil infaq fi sabilillah wa fi kulli ahayinihim min gina wa fakrin wa usrin wa yusrin. Jadi orang bertakwa itu banyak berinfak di jalan Allah di setiap kondisinya, baik kondisi kaya maupun kondisi fakir, baik kondisi sulit maupun kondisi senang, ya. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang bertakwa itu menahan amarah, ya, menahan amarah dengan tidak menunjukkan dalam perkataan maupun perbuatan. Karena orang kalau marah bisa keluar kata-kata yang tidak enak tapi tidak ditunjukkan, atau mungkin bisa main tangan, main kaki dan lain sebagainya. Piring bisa terbang padahal tadi nggak bisa terbang, tapi karena marah bisa membuat piring bersayap, ya, atas kemarahan seseorang. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas. Ini sifat lain dari orang bertakwa. Wasafalahum bisafi wat tajawuz an zalatil akharin takarruman. Allah mensifati orang bertakwa itu dengan jernihnya hatinya. Dia tidak mau membalas kesalahan orang lain sebagai penghormatan, ya, jadi dia menghormati dengan tidak membalas, malah dia memberi maaf. Wa fi'luhum hadza ihsanun zahirun. Semua perbuatan orang bertakwa ini disebut ihsan yang lahiriah, ihsan yang bisa dilihat, ya. Berinfak walaupun ada infak rahasia, ya, tangan kanan berinfak, tangan kiri tidak tahu, tapi secara umum itu disebut perbuatan lahiriah. Kemudian menahan amarah dan memberi maaf. Wa min huna basyaru bihubbillahi ta'ala. Dari tiga amal yang mereka lakukan ini, orang bertakwa diberi kabar gembira bahwa Allah menyukai mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik tadi dalam ayat ini adalah berinfak, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Kama huwa tasji'un al-ihsan wa mulazamati fil qaul amal. Dan itu sekaligus potongan ayat bagian akhir dari ayat 134 ini, motivasi untuk berbuat ihsan dan continue baik dalam perkataan maupun perbuatan, karena Allah menyukai setiap perbuatan ihsan atau pelaku ihsan itu Allah sukai. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian apalagi sifat orang bertakwa? Ternyata Al-Quran sangat realistis. Orang bertakwa itu bukan orang yang bersih-bersih terus hatinya. Ada kalanya dia terjerumus dalam kesalahan. Makanya dikatakan di sini, walladzina idza fa'alu fahishatan dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu juga apabila melakukan perbuatan keji, dosa besar, segera ingat Allah. Kemudian dia istighfar dan dia memohon agar dosanya diampuni. Berarti orang bertakwa itu tidak harus hatinya putih tih. Bisa jadi ada noda hitam karena dia melakukan kesalahan atau terjerumus dalam kesalahan. Masih dikategorikan orang bertakwa dengan syarat segera ingat Allah, segera kembali pada Allah, beristighfar, memohon ampun atas dosanya. Masih disebut orang bertakwa. Wasofalahum bimulazamati zikrullah wa adamul ghaflah. Walidha idza fa'alu fahishatan zamban kabiran aw zalamu anfusahum bizambin dunal fahis zakaru wa idallahi ta'ala wa nahyihi amma fa'alu fabadaru ila taubah. Jadi orang bertakwa itu bisa saja melakukan dua kesalahan, satu fahisyah, dua menzolimi diri sendiri, kesalahan selain fahisyah,
kemudian dia segera ingat ancaman Allah bahwa akan diancam dengan siksaan api neraka, mencuri, merampok, korupsi, dia segera ingat Allah, maka dia kemudian segera bertaubat. Karena itu Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa itu salah satu poinnya al-khaufu minal jalil, takut kepada zat yang maha jalil, yaitu Allah. Itu ciri orang bertakwa. Kemudian masih penjelasan terkait sifat orang bertakwa tadi, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak larut, tidak mengulang-ulang perbuatan fahisha dan menzolimi diri itu. Cukup sampai di situ, segera kembali kepada Allah. Jadi adamul israr, tidak larut, tidak mengulang-ulang, tidak terbiasa melakukannya. Kemudian di dalam ayat yang terakhir, ayat keempat, dijelaskan pahala orang-orang bertakwa itu, yaitu mereka akan masuk ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah tempat sebaik-baik orang yang beramal, balasannya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Sebelum kita baca apa pelajarannya, barangkali ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, ada? Monggo kalau ada. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian dia bertobat. Terus bagaimana dengan hasil korupsinya itu? Terima kasih. Ya. Jadi ada kesalahan menyangkut hak adami istilahnya. Kalau menyangkut hak Allah, gampang, selesai dengan istighfar. Tapi kalau menyangkut hak adami, masih harus diselesaikan segala kaitan yang ada hak adaminya itu. Ya, dia kembalikan. Kalau itu milik negara, dia kembalikan kepada negara senilai yang dia ambil. Ya, dia terima hukuman. Kalau itu negara menghukum dia, dia terima sebagai hukuman dunia. Dia sabar atas itu. Di dalam penjara dia terus melakukan tazkiyah, terus merenung, terus bertaubat, mohon ampun, maka itu bisa menjadi bagian dari taubatnya. Ya, jadi harus dibedakan mana yang ada hak adami, mana yang tidak ada hak adami. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kita baca dulu kalau tidak ada. Bisa jadi hak adami kita ingin kembalikan, orangnya sudah tidak ada. Bagaimana? Ya, kita cari ahli warisnya. Ahli warisnya juga tidak ada. Berarti kita, uang yang ada itu kita kembalikan ke tempat-tempat yang merupakan jalan-jalan Allah atas nama orang yang bersangkutan. Siapa yang pernah kita zolimi secara hak adami itu, kita atasnamakan dia dari harta yang kita ingin kembalikan. Ya, yang pertama, wujubu ta'jilit taubah wa adamut taswif fiha liqaulihi ta'ala sari'u. 4 ayat ini memberikan penjelasan untuk bersegeranya taubat. Memang taubat itu sudah tidak diterima pada 2 kesempatan. Pertama, jangka pendeknya kalau nyawa sudah sampai kerongkongan, seperti yang dialami oleh Fir'aun. Fir'aun itu sempat mengatakan, aku beriman pada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Taubat dia di laut itu, sudah tenggelam tapi sudah nyawa di kerongkongan. Kata Nabi, malam yugorgir, orang diterima taubatnya kalau nyawanya belum sampai kerongkongan.
Yang kedua, kalau matahari sudah terbit dari barat jangka panjangnya. Ya, jadi orang yang baru bertobat, ya, kemudian matahari terbit dari barat, itu tidak diterima tobatnya, sudah terlambat. Ternyata bertobat ada batasannya. Makanya Al-Quran mengisyaratkan segera, sebelum jangka pendek itu datang, sebelum jangka panjang itu datang. Yang kedua, sa'atul jannah wa innaha makhluqatul an liqauli ta'ala wa iddat. Luasnya surga, yaitu seluas langit dan bumi, dan sudah tercipta saat ini, sudah ada. Dengan dalil Allah berfirman, uiddat, sudah disiapkan. Jadi bukan fiksi, bukan basa-basi. Al-Quran surga itu sudah ada. Makanya Nabi sendiri kalau baca Quran kok melalui ayat-ayat surga, beliau berhenti sejenak untuk minta, atau membatin dalam hati minta surga itu. Kalau Nabi lewati ayat-ayat azab atau ayat-ayat neraka, maka Nabi membatin memohon perlindungan. Itu adab Nabi dalam membaca Al-Quran. Berarti penting bagi kita mengenal beberapa istilah antara surga dan neraka. Jangan sampai kebalikannya nanti. Baca ayat surga kok malah minta berlindung, baca ayat neraka kok malah minta dimasukkan. Ya, tapi sudah tahu hatinya, bisa dipahami. Kemudian apa lagi? Al-muttaqun hum ahlul jannah wa warisataha bihaqqin wa warasatuha bihaqqin. Orang bertakwa adalah penghuni surga dan pewarisnya yang sesungguhnya. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Yang keempat, fadlu istimraril infaq fi sabilillah walau bil qalil. Keutamaan terus-menerus berinfak di jalan Allah walaupun sedikit. Tidak berhenti berinfak. Yang kelima, fadilatu khullati kazmil ghaiz bitarkil mubadara ila tasyaffi wal intiqam. Keutamaan menahan amarah dengan tidak segera membalas keburukan orang lain terhadap dirinya. Jadi dia tahan dulu, ya, tahan dulu, dia ambil hikmahnya. Apa ini? Allah maksudkan untuk apa ini? Orang bertakwa disuruh nahan amarah. Nah. Yang keenam, fadlul afwi anin nas mutlaqan mu'minuhum wa kafiruhum baruhum wa fajiruhum. Keutamaan memaafkan kesalahan orang lain secara mutlak, apakah dia mukmin, apakah dia kafir yang bersalah itu ya, apakah dia orang baik, apakah orang jelek, kalau datang minta maaf ya dimaafkan ya. Jangan sampai membedakan, saya maafkan yang beriman aja, yang kafir enggak saya maafkan. Mutlak, memberi maaf itu mutlak. Karena Nabi sendiri juga memaafkan orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Terakhir, fadilatul istighfar wa tarkul israr alal ma'siyah. Keutamaan banyak istighfar dan jangan sampai mengulangi atau terus-menerus larut dalam kemaksiatan. Saya kira itu, mudah-mudahan kita bisa merenungkan sifat-sifat ketakwaan yang kita pelajari ini, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita supaya termasuk pada sifat-sifat ini, sehingga Allah memberikan balasan kita, yaitu surganya. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.